Assalamualaikum, hai semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Melita Irawan. Di video kali ini aku mau share cara aku buat risol mayo. Untuk kulitnya seperti yang kalian lihat, ini beneran lembut, lentur, dan enggak sobek walaupun aku remas-remas. Gimana cara aku buatnya? Kalian harus tonton videonya sampai selesai. Di sini aku udah siapin tepung terigu, dan ini aku juga pakai tepung tapioka. Aku pakai garam dan juga gula pasir, kalian juga bisa pakai kaldu bubuk. Ini diaduk-aduk dulu sampai merata. Untuk setengah kilo tepung aku pakai 1 butir telur. Nah, karena ini tempat aku kekecilan, jadi lumayan sulit ya teman-teman buat ngaduknya, jadi harus hati-hati supaya nggak tumpah-tumpah. Kalian bisa pakai tempat yang lebih besar supaya lebih mudah waktu ngaduknya. Dan kalau kalian males ngaduk kayak aku seperti ini, kalian juga bisa pakai mixer. Kalau pakai mixer pasti lebih praktis ya teman-teman. Nah, ini karena udah tercampur rata, aku mau saring. Ini wajib disaring supaya nggak ada gumpalan tepungnya teman-teman. Ini pasti masih ada yang bergerindil. Setelah disaring aku masukin 50 ml minyak sayur, dan ini diaduk-aduk. Sebelum didadar aku diamkan selama 30 menit. Untuk teflonnya aku pakai ukuran 22 cm, ini Maxim Valentino. Dan sebelumnya diolesin dulu pakai margarin, tapi pakai tisu aja supaya nggak terlalu banyak. Untuk satu resep ini 500 gram tepung aku dapat sekitar 35 biji, tapi tergantung seberapa besar teflon yang kalian pakai. Nah, aku tata berjejer seperti ini ya teman-teman, jadi aku nggak tumpuk supaya aku nanti lebih mudah waktu mau isinya. Sebenarnya cara lebih cepat itu setelah didadar langsung diisi, tapi karena aku buat pesanan kali ini nggak gitu banyak dan aku juga bikin video, jadi aku selesaikan dulu dadarnya baru nanti aku bakalan isi. Kalau aku buat pesanan dalam porsi banyak, biasanya aku dadar dan juga sambil ngisi supaya lebih cepat selesainya. Untuk isiannya aku pakai sosis so nice yang rasa sapi, 1 batang gitu aku belah. Setelah aku belah lalu aku potong jadi 2. Untuk isian mayonesnya sesuai selera, aku pakai merek Mamayo, dan untuk 1 kilo mayones aku tambahkan 100 gram gula pasir. Untuk telurnya, 1 butir telur yang besar aku potong menjadi 8. Nah, hasilnya seperti ini, lumayan besar ya teman-teman. Untuk harga jualnya aku jual di harga 3.000, itu udah ada sausnya. Tapi kalian bisa jual sesuaikan dengan harga bahan-bahan atau harga risol yang biasa orang jual di tempat kalian. Pokoknya sesuaikan aja dengan modal yang kalian keluarkan. Untuk setiap daerah pasti nggak sama ya teman-teman. Cara melipatnya aku seperti ini, dan ini aku udah nggak lem karena ini udah rapet ya. Kalau kalian mau buat risol mayo ini untuk di frozen, setelah semuanya selesai lalu dikasih tepung panir, tata di dalam loyang berjejer, loyang yang lebar atau nampan, pokoknya itu harus muat di freezer kalian. Tata aja berjejer, setelah itu taruh freezer selama 1-2 jam, pokoknya sampai setengah beku. Lanjut bisa dimasukin di kontainer dan bisa disusun.
Tapi kalau kalian langsung taruh di kontainer tanpa dibekukan dulu, nanti bakalan gepeng dan takutnya mayonya akan keluar, jadi nanti pecah waktu digoreng. Risol mayonya itu udah nggak ada mayonya ya teman-teman. Seperti itu cara aku memfrozen. Dan di sini aku jualnya nggak bijian, aku jual biasanya 1 mika. Untuk 1 mika aku pakai ukuran mika 3L, itu muat 4 biji. Kalau mau matang itu harganya 12.000, tapi kalau mau mentah itu harganya 10.000. Untuk yang mentah aku nggak kasih saus, jadi yang saus itu khusus yang matang aja. Nah, itu tadi sisa tepung panir aku yang kemasan setengah kilo, jadi sisanya masih lumayan banyak. Panaskan minyak, ini udah harus benar-benar panas waktu kita masukin, karena risol itu harus masuk di minyak yang panas banget, jadi gorengnya nggak perlu lama tapi kulitnya udah kokoh. Dan untuk membaliknya sekali aja, nggak perlu dibolak-balik, nggak perlu diaduk, cukup sekali balik aja. Begitu udah kokoh bisa langsung diangkat, karena nanti kalau kelamaan mayonya ini bisa menjadi minyak dan nanti bisa hilang meskipun nggak bocor ya teman-teman, itu menurut pengalaman aku. Nah, ini udah matang, lanjut kita angkat. Ini aku goreng lumayan banyak karena yang minta mentahnya itu cuma 1 orang ya teman-teman, yang lainnya maunya itu matang. Nah, ini aku susun mikanya, dan jangan lupa dialasin juga pakai kertas nasi. Untuk sausnya aku pakai saus Del Monte yang saus sambal, aku pakai 2 biji. Tapi kalau misalnya ini untuk isian snack box, aku nggak pakai saus yang Del Monte, aku pakai saus lebih kecil, itu lebih murah. Kalau pakai saus Del Monte nanti nggak bisa ya teman-teman, dijual di harga 3.000, mungkin di harga sekitar 3.300, karena saus Del Monte ini lumayan mahal dibandingkan saus yang kecil yang biasa aku pakai untuk snack box. Terima kasih teman onlineku semuanya yang udah nontonin videonya dari awal sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum.